sebagai Raja, berdiri ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah.
Bila ku mampu terus bertahan melewati gurun kehidupan, itu karena Kau mengasihiku dengan segala caramu, Tuhan. Saat terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Mampu terus bertahan melewati gurun kehidupan, itu karena Kau mengasihiku dengan segala caramu, Tuhan. Saat mengangkatku, saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Mengasihiku dengan kasih yang kekal. Tuhan tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa, namun Ia tahu pekerjaan kita, dan Ia telah membuka pintu bagi kita yang tidak dapat ditutup, siapapun juga. Segala perkaraku, ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku, ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun
taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada satu pun yang menutupnya. Oh Yesus, ku percaya Kau berkuasa merendahkan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka Kau pintu, membuka pintu, tak ada satu pun tiada satu pun dapat dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat Kau aku, mengangkat aku, tiada yang dapat tiada yang dapat merendahkan. Tiada yang dapat merendahkan. Yesus, Kaulah yang membuka pintu. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dan juga penonton YouTube dan penonton di internet yang kami kasihi. Kita akan lanjutkan sesi yang ketiga dari pelajaran kita. Topiknya masih sama. Percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, topik ini terdiri dari 5 sub pokok pembahasan. Yang pertama, apa buktinya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Yang kedua, Alkitab memperkenalkan Allah yang benar. Jika Alkitab memang firman Tuhan, pasti Alkitab akan memperkenalkan Allah yang benar. Yang ketiga, Alkitab adalah satu buku yang sulit sekali dimengerti. Dan yang keempat, bagaimana memahami kebenaran Alkitab. Dan yang kelima, manfaat Alkitab dalam kehidupan umat Kristen. Nah, saya sudah mengupas 2 topik. Apa buktinya Alkitab firman Tuhan, Alkitab memperkenalkan Allah yang benar, dan topik yang ketiga yang akan kita kupas pada saat ini adalah Alkitab adalah sebuah buku yang sulit dimengerti. Jika Anda membaca Alkitab, Anda mengatakan Alkitab mudah dimengerti, itu adalah satu pernyataan yang menurut saya keliru besar. Saya akan buktikan bahwa Alkitab memang sulit dimengerti. Kita akan masuk ke dalam pelajaran dan pembahasan kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak seorang pun manusia di muka bumi, tidak seorang pun pendeta, tidak ada seorang pun teolog, meskipun dia adalah seorang profesor teologi yang berani mengklaim, aku sudah menguasai dan mengerti Alkitab. Tidak. Setiap orang pemahaman terhadap Alkitab mungkin persentasenya berbeda-beda. Ada yang bisa memahami 50%, 60, 70, 80, itu yang berbeda-beda. Tapi tidak ada seorang pun yang berani mengklaim, saya sudah mengerti Alkitab seluruhnya. Tidak akan mungkin terjadi. Oke? Nah, kita akan lihat pembuktian-pembuktian di sini. Alkitab adalah nama kumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik dan diakui sebagai firman Tuhan oleh gereja-gereja. Nama ini diambil dari bahasa Yunani yaitu Biblia, yang artinya buku-buku. Jadi, Alkitab yang kita pegang diambil dari istilah Yunani Biblia. Artinya adalah buku-buku, karena di dalam Biblia atau di dalam buku-buku ini terangkum ada 66 kitab. Karena itu berbagai macam buku, berbagai macam tulisan dari para rasul, nabi, tokoh-tokoh Alkitab, semua ditulis, dirangkumkan menjadi sebuah buku. Inilah yang disebut dengan Biblia, yang akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Bible. Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kata perjanjian dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru diterjemahkan itu dari bahasa Yunani yang artinya diatheke. Diatheke itu artinya perjanjian. Nah, perjanjian terbagi 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini sekilas kita memahami tentang Alkitab. 2 Alkitab perjanjian, kita akan lihat penjelasan dan penguraiannya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Masa penulisan, jumlah kitab, pasal, bahasa diakui, dan bagaimana forum yang mengakui Alkitab itu. Kita perbandingkan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, masa penulisan itu memakan waktu 1000 tahun lebih. Sedangkan Perjanjian Baru, masa penulisan itu dari kitab Markus sampai kitab Wahyu hanya kurang lebih 100 tahun. Karena kitab pertama yang ditulis bukan kitab Matius, justru menurut para teolog adalah kitab Markus. Kemudian jumlah kitab, di Perjanjian Lama ada 39 kitab, Perjanjian Baru ada 27 kitab. Sedangkan pasalnya, di Perjanjian Lama ada 929 pasal, sedangkan di Perjanjian Baru ada 260 pasal. Total 11,9 pasal. Dalam Perjanjian Lama, penulisannya menggunakan bahasa Ibrani. Tentu Ibrani ini bukan Ibrani yang seperti yang kita kenal sekarang. Itu Ibrani kuno yang agak sulit dimengerti. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, bahasa yang dipakai untuk menulis Alkitab adalah bahasa Yunani. Kenapa dipakai bahasa Yunani? Karena pada saat Alkitab ditulis, yang dominan saat itu adalah bahasa Yunani. Karena Yunani di bawah Alexander Agung sempat menguasai banyak negara di dunia pada saat itu, dan
pengaruh dari Yunani pada saat itu sangat-sangat kuat. Bahkan pengaruh Yunani masih terasa sampai hari ini. Jika Bapak Ibu membaca majalah, ketemu zodiak, Bapak Ibu melihat zodiak, itu adalah pengaruh Yunani. Bahkan planet-planet kita, Venus, Neptunus, Pluto, semua itu adalah nama-nama dewa yang disembah oleh orang-orang Yunani. Nah, andai kata hari ini mau menulis kitab suci, kalau tidak bahasa Mandarin pasti bahasa Inggris, karena dua bahasa itulah yang mendunia pada saat ini. Kemudian tahun diakui sebagai kitab suci, Perjanjian Lama diakui pada tahun 100 Masehi. Oke, baru diakui inilah kitab suci. Sedangkan Perjanjian Baru diakui tahun 397 Masehi. Masing-masing Alkitab Perjanjian Lama diakui di dalam satu kongres namanya Kongres Jamnia. Sedangkan Perjanjian Baru di tahun 397 lewat Kongres Carthage ketiga. Nah, inilah sekilas pemahaman dan penjelasan tentang kitab suci ini. Dari kitab-kitab ini kita akan melihat bahwa Alkitab yang terdiri dari 1189 pasal terdiri dari 31.102 ayat dan sudah diterjemahkan lebih dari 6.000 bahasa di dunia. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ternyata di dunia yang dihuni sekitar 200 negara yang terdiri dari kurang lebih 7 miliar manusia, terdapat ribuan bahasa. Tapi Alkitab sudah diterjemahkan di dalam 6.000 bahasa. Ini satu hal yang sungguh-sungguh luar biasa. Kayaknya tidak ada kitab suci yang terjemahannya lebih hebat daripada Alkitab, karena Tuhan menghendaki bahwa Alkitab ini bisa dibaca oleh segala bangsa di dunia, karena Injil harus diberitakan kepada segala bangsa, suku dan bahasa di dunia. Nah, lalu bagaimana pembagian kitab-kitab ini? Kita lihat pembagian dulu di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hukum Taurat atau yang disebut Torah. Hukum Taurat terdiri dari 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa yang disebut Taurat Musa. Terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini bagian pertama. Nah, bagian kedua adalah kitab nabi-nabi yang disebut dengan Nefim. Nefim ini lalu dibagi lagi, ada nabi pertama dan nabi kemudian. Dan kadang-kadang ada orang juga membagikannya menjadi 2 bagian, nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga disebut tulisan-tulisan atau dikenal dengan istilah ketubim. Nah, ketubim ini meliputi syair-syair, kemudian kitab yang berkaitan dengan banyak doa-doa, kitab hikmat, diantaranya Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan lain sebagainya. Nah, ini pembagian dalam Perjanjian Lama. Tapi secara khusus, Tuhan Yesus juga pernah melakukan pembagian kitab suci Perjanjian Lama terdiri menjadi 3 bagian. Kita lihat pembagian Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Tuhan Yesus membagi kitab Perjanjian Lama terdiri dari 3 bagian. Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu kenapa kitab Mazmur ini diberdirikan sendiri satu bagian? Karena penulis kitab Mazmur ini bukan hanya 1 orang. Di dalamnya ada Raja Daud. Ini penulis terbanyak pasalnya di dalam kitab Mazmur. Nah, di dalamnya ada juga Salomo, ada juga Nabi Musa. Satu sisi Nabi Musa menulis 5 Tauratnya, tetapi di dalam kitab Mazmur Musa juga menulis. Salah satunya adalah Mazmur pasal yang ke-90. Di sana yang tulis adalah Nabi Musa. Ini pembagian Tuhan Yesus. Lalu sekarang kita lihat pembagian dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah Injil atau kitab Injil yang terdiri dari 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan satu lagi bagian sejarah gereja. Itu hanya ada 1 kitab, Kisah Para Rasul. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga adalah surat-surat. Nah, di sini ada surat Paulus, surat Petrus, dan lain sebagainya. Terdiri dari 21 surat. Selanjutnya, satu bagian yang terakhir adalah kitab nubuat, yaitu kitab Wahyu. Nah, inilah pembagian di dalam Perjanjian Baru. Nah, dokumen Perjanjian Baru yang pertama ditulis itu
dilakukan oleh Rasul Paulus diperkirakan ditulis antara tahun 48 sampai 60 Masehi. Dengan kata lain, sebelum Injil pertama ditulis, yaitu Injil Markus, Paulus sudah lebih dulu menulis surat-suratnya. Karena pada saat itu, gereja memang sudah bertumbuh di mana-mana. Paulus menggembalakan jemaat-jemaat di waktu itu dengan suratnya. Beda dengan zaman sekarang, bisa digembalakan lewat multimedia, telepon, WhatsApp, dan sebagainya. Dulu, mutlak harus lewat surat. Nah, keempat Injil ini ditulis antara tahun 60 sampai 100 Masehi. Dan pada tahun-tahun ini hampir semua kitab Perjanjian Baru itu ditulis. Kitab Perjanjian Lama ditulis memakan waktu kurang lebih 1000 tahun lamanya, tapi Perjanjian Baru itu memakan waktu hanya kurang lebih 1 abad atau 100 tahun. Inilah sekilas pemahaman atau pengetahuan tentang kitab suci Perjanjian Lama maupun kitab suci Perjanjian Baru. Nah, saat ini kita akan memasuki topik pembahasan kita. Alkitab adalah sebuah buku yang sulit sekali dimengerti. Saya terus terang membaca Alkitab, saya mengakui Alkitab sulit dimengerti. Saya tidak tahu apakah Anda mengalaminya. Kalau Anda tidak alami, berarti Anda luar biasa, Anda lebih hebat. Tapi saya ingin katakan, tidak seorang pun yang berani mengklaim Alkitab sudah dia kuasai, dia mengerti. Tidak ada satu manusia pun. Bukti Alkitab sulit dimengerti, ada beberapa pembuktian yang diberikan. Pertama, murid-murid Tuhan Yesus membaca Alkitab namun tidak mengerti. Dicatatkan dalam Lukas pasal 24. Kemudian Sida-Sida Etiopia membaca Alkitab, dia juga tidak mengerti. Padahal Sida-Sida Etiopia itu bukan orang sembarangan. Dia adalah menteri keuangan dari negeri Etiopia yang punya seorang ratu, Sri Kandake. Pengakuan Rasul Petrus bahwa kitab yang ditulis Paulus itu memang sukar difahami. Artinya sesama penulis, Petrus penulis, Paulus penulis. Petrus ketika membaca kitab yang ditulis Paulus pun dia mengakui itu sulit dimengerti. Nanti kita akan baca ayatnya sekilas. Dan munculnya berbagai macam denominasi gereja di dunia dengan doktrin berbeda-beda adalah pembuktian nyata Alkitab sulit dimengerti. Jika Alkitab mudah dimengerti, tidak akan mungkin muncul begitu banyak aliran dan denominasi gereja. Kita lihat dulu murid-murid Yesus membaca Alkitab tidak dimengerti. Kita lihat dasar ayatnya. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Artinya, kitab suci Perjanjian Lama, dari Taurat Musa sampai ke kitab yang terakhir, kitab Maliaki, semua itu banyak nubuat-nubuat tentang Yesus Kristus. Pada pelajaran awal saya sudah jelaskan, nubuat di dalam Perjanjian Lama sudah ada 3.000 lebih yang sudah digenapi secara tepat. Nubuat tentang Yesus Kristus saja ada 300-an, yang satu demi satu digenapi di dalam Perjanjian Baru. Dan Yesus berkata, semua yang tertulis tentang aku harus digenapi. Artinya Perjanjian Lama sudah cukup jelas menjelaskan tentang Yesus. Tapi ketika murid-murid Yesus membaca kitab suci Perjanjian Lama, mereka tetap tidak mengerti. Sebagaimana umumnya bangsa Yahudi, mereka baca kitab suci mereka, pakai bahasa mereka, kebudayaan mereka, peristiwa terjadi di negara mereka, tetap mereka tidak bisa mengerti. Karena Alkitab memang sulit sekali dimengerti. Inilah yang menjadi persoalannya. Karena ini Alkitab sulit dimengerti, maka kita juga perlu melakukan pembahasan bagaimana memahami kebenaran Alkitab di topik yang selanjutnya. Sida-Sida Etiopia membaca kitab suci, dia juga tidak mengerti. Kita akan lihat dasar ayatnya, Kisah Rasul pasal 8 ayat 26-27. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Saat itu artinya ada di padang gurun. Bayangkan Bapak Ibu, ketika ada di padang gurun, seperti apa kondisinya? Tentu beda dengan jalan sekarang. Jalan dulu itu mungkin belum diaspal. Selain itu roda kereta yang dinaiki oleh sida-sida itu pasti belum mengandung angin. Artinya pasti gujlak-gujruk,
tetapi dia tetap membaca Alkitab suci. Padahal ketika dia membaca itu pasti mengalami goncangan-goncangan dalam kereta, tidak membuat dia putus asa untuk membaca Alkitab. Artinya sida-sida Etiopia itu begitu mencintai Alkitab, merindukan firman Tuhan. Tapi ketika dia baca, apakah dia mengerti? Kita lanjutkan pembahasannya ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Perhatikan sedikit di sini Bapak Ibu. Sida-sida ini adalah seorang pembesar, seorang pejabat negara. Nah, pejabat negara, posisi dia adalah kepala perbendaharaan Ratu Negeri Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia. Dia tuh posisinya pada saat ini setara dengan Menteri Keuangan. Bayangkan, seorang menteri keuangan negara Etiopia, dan walaupun dia negara Etiopia, tapi dia bisa membaca kitab suci orang Ibrani. Padahal untuk membaca kitab Ibrani tidak mudah yang kita bayangkan. Kitab Ibrani, tulisan Ibrani, aksara Ibrani itu tidak ada huruf hidupnya, tidak ada vokalnya, A, E, I, O, U, nggak ada. Semuanya huruf mati atau konsonan. Tapi mereka bisa ngerti, sama seperti tulisan Mandarin, satu huruf, dan tidak ada yang namanya huruf hidup A, E, I, O, U. Karena itulah, sida-sida itu mestinya seorang yang pintar. Kalau tidak, dia nggak akan bisa menguasai bahasa Ibrani kuno dengan baik. Tapi ketika dia baca, apa nggak mengerti? Kita lihat ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, salah satu kitab yang dibaca kebetulan saat itu adalah kitab Nabi Yesaya. Nah, sida-sida Etiopia, walaupun dia orang Etiopia, tapi dia menganut agama Yahudi atau Yudaisme. Maka kitab suci Perjanjian Lama itu yang dia baca. Lalu kata roh itu kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah, setelah Filipus sampai ke kereta itu bertemu dengan sida-sida Etiopia, tanpa tedeng-ading Filipus langsung bertanya kepada sida-sida itu. Kita lihat pertanyaannya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Luar biasa pertanyaan Filipus ya. Kalau orang mungkin segan untuk bertanya atau basa-basi dulu. Tapi begitu dia datang, Tuhan, you ngerti nggak apa yang you baca? Tapi sida-sida Etiopia luar biasa, seorang yang sangat rendah hati. Walaupun ditanyakan pada dia itu pejabat menteri keuangan, tapi Filipus seorang pelayan Tuhan kecil, seorang hamba Tuhan kecil, datang dan bertanya, you ngerti nggak apa yang you baca? Reaksinya seperti apa? Ayat 31, jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di dalam sampingnya. Luar biasa, saya katakan sida-sida Etiopia ini seorang yang hatinya luar biasa. Rendah hati, sangat mencintai Tuhan, melakukan ibadah antar negara dari Etiopia ke Yerusalem. Maka tidak heran sampai Tuhan mengutuk seorang malaikatnya untuk bertemu. Seorang malaikatnya meminta supaya Filipus ketemu dengan sida-sida ini. Ini dari sorga melihat bagaimana sida-sida itu di mata Tuhan, seorang yang benar-benar mencari Tuhan. Kita lihat di ayat 31 itu sangat jelas dikatakan, dia nggak akan mengerti kalau tidak ada yang membimbing dia. Berarti seorang yang pintar baca Alkitab tidak menjamin orang mengerti. Ayat 32, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Bapak Ibu bisa ngerti nggak? Inilah yang namanya nubuat. Nubuat. Yang dimaksudkan ini siapa? Sida-sida baca, dia juga nggak mengerti. Apakah Bapak Ibu bisa mengerti ayat 32-33 yang dibaca oleh sida-sida di kitab Nabi Yesaya? Mungkin kalau Anda katakan, oh saya ngerti, itu nubuat tentang Yesus Kristus. Sekarang kan kita bisa mengerti karena Yesus memang sudah lahir. Tapi ketika dia membaca itu, dia belum tahu, belum kenal, dan belum pernah mendengar Yesus itu yang menggenapi ayat ini. Belum pernah. Sehingga tentunya dia bertanya-tanya, apa yang dimaksudkan di sini? Maka saya katakan tadi bahwa nubuat tentang Yesus Kristus banyak sekali, ratusan. Salah satunya adalah ayat di dalam Yesaya ini. Rasul Petrus adalah seorang penulis kitab suci.
Namun Rasul Petrus juga mengakui bahwa kitab suci itu memang sulit dimengerti. Jadi ketika dia mendapatkan tulisan kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, dia baca dan dia akui bahwa ini memang sulit dimengerti. Nah, jika sama-sama penulis kitab saja mengakui Alkitab ini sulit dimengerti, ini membuktikan bahwa Alkitab memang sulit difahami. Karena ada rahasia tertentu yang disampaikan Allah kepada Paulus yang Petrus sendiri belum memahaminya. Berikut kita lihat bagaimana komentar Petrus terhadap kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. 2 Petrus pasal 3, 15, 16. 2 Petrus 3:15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Petrus katakan, Paulus ini seorang yang sangat berhikmat. Bagian sebelumnya saya sudah katakan, penulis kitab suci ini rata-rata pendidikan rendah, tapi Paulus pendidikannya sangat tinggi. Karena itu dia menulis banyak kitab. Mungkin seluruh penulis kitab suci di perjanjian lama sampai perjanjian baru yang paling banyak menulis kitab suci adalah Rasul Paulus. Nah, tanggapan Petrus terhadap yang ditulis oleh Paulus itu seperti apa? Lihat ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Perhatikan yang dikatakan Petrus. Banyak tulisan Paulus di dalam suratnya sukar difahami. Tentu Petrus sudah membaca kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus dulu, baru dia bisa tahu bahwa ini bagian ini sulit dimengerti. Kalau tidak ditafsirkan atau tidak dijelaskan dengan hati-hati akan masalah. Sehingga kalimat selanjutnya Petrus berkata, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Karena tidak mengerti tulisan Paulus, salah tafsir, terjadilah pemutarbalikan. Yang paling bahaya adalah kebinasan. Karena kitab suci adalah penuntun kita menuju ke sorga. Ketika kita salah tafsir atau pengajaran kita terjadi kebalikannya, kebinasan yang akan kita alami. Karena kita sudah kehilangan sang penuntun. Inilah penekanan Petrus bahwa kitab suci yang ditulis Paulus sulit dimengerti. Selanjutnya, timbul banyak denominasi gereja dengan doktrin yang berbeda-beda di dunia. Semua ini membuktikan Alkitab sulit dimengerti. Jika Alkitab mudah difahami, mudah dimengerti, agama Kristen tidak akan mungkin pecah menjadi dua bagian besar, yaitu agama Katolik dan agama Kristen Protestan. Bapak Ibu, nah masing-masing punya tafsiran, masing-masing punya pandangan sendiri. Kristen maupun Katolik, padahal kitab suci kita sama, satu, tapi muncul dua agama berbeda. Jika kitab suci berbeda memunculkan agama berbeda, wajar. Karena kitab sucinya berbeda. Tapi jika kitab suci sama memunculkan dua agama yang berbeda, menurut saya tidak wajar. Kenapa bisa terjadi ketidakwajaran ini? Karena memang Alkitab sulit dimengerti. Kalau mudah dipahami antara Kristen dengan Katolik, tidak akan beda tafsiran, tidak akan beda pandangan. Itu yang jadi problemnya. Padahal dua kelompok ini banyak teolog-teolog, banyak profesor-profesor teologi. Tetap saja kedua kelompok, kubu tidak bisa dipersatukan karena masing-masing punya pemahaman yang berbeda. Nah, selanjutnya yang paling parah mengalami perpecahan itu justru di dalam agama Kristen Protestan. Nah, sejak saat itu, sejak Martin Luther melakukan reformasinya, setelah itu gereja mengalami perpecahan-perpecahan sampai hari ini. Hingga saat ini di seluruh dunia, gereja Kristen terpecah menjadi lebih dari 1000 denominasi gereja. Bayangkan Bapak Ibu, satu Alkitab tapi memunculkan 1000 denominasi gereja dengan doktrin berbeda-beda. Bukan ini masalah? Kenapa masalah ini bisa muncul? Alkitab sulit dimengerti. Dan di Indonesia saat ini di catatan Bimas Kristen terdapat 324 sinode gereja. Dan ini masih bisa terus berkembang. Karena belakangan diberikan kelonggaran untuk dapat izin sinode gereja dengan beberapa persyaratan administratif. Pertama, punya jemaat minimal 10.000. Jadi kalau mau izin sinode, KTP jemaat 10.000 minimal harus dikumpulkan, disetor. Nah, kayaknya sih bisa berapa
kantong. Nah, setelah itu sudah punya cabang minimal 15 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, itu di antara persyaratan dapatkan izin sinode. Karena itu saya ingin tegaskan, bukan jaminan bahwa orang yang berpendidikan tinggi pasti bisa memahami Alkitab. Tidak menjamin. Yang kedua, seorang hamba Tuhan walaupun lulusan teologi terbaik pasti tidak bisa mengerti Alkitab secara keseluruhan. Mengerti berapa persen mungkin, iya, tapi keseluruhan tidak akan mungkin terjadi. Tekun membaca Alkitab juga tidak menjamin seseorang pasti mengerti Alkitab. Karena ketekunan tanpa pimpinan Tuhan tidak akan bisa mengerti Alkitab. Kita lihat yang namanya pendidikan. Ada dua, pendidikan umum dan pendidikan teologi, yaitu STT. Nah, pendidikan umum, ketika kita sekolah di sekolah umum, kita akan mendapat gelar akademis sesuai dengan ilmu, bidang ilmu yang kita pelajari. Sedangkan pendidikan teologi, hanya ada 3 gelar yang diberikan: sarjana teologi S1, magister teologi S2, dan doktor teologi S3. Nah, S1, S2 maupun S3, lulusan STT terbaik sekalipun tidak menjamin bahwa sang lulusan itu sudah bisa mengerti Alkitab secara keseluruhan. Tidak bisa. Karena buktinya banyak pendeta lulusan di teologi terbaik pun masih beda pandangan yang satu dengan yang lain terhadap kebenaran Alkitab. Memang Alkitab sulit dimengerti. Kenapa Alkitab bisa sulit dimengerti? Ada beberapa faktor. Kita lihat. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jika Alkitab itu mudah dimengerti, artinya Tuhan juga mudah dimengerti. Kalau Tuhan mudah dimengerti, berarti Tuhan itu tidak misteri lagi. Tapi Tuhan itu memang misteri, Tuhan itu maha kuasa, dan tidak ada seorang pun dengan otaknya yang kecil bisa memahami Tuhan yang begitu besar. Pencipta langit, bumi, dan segala isinya sulit difahami manusia. Justru karena manusia tidak bisa mengerti Allah, tidak bisa mengenal Allah, muncullah banyak agama dan kepercayaan di muka bumi ini. Kalau semua orang mudah sekali mengenal Allah, mestinya tidak akan muncul banyak agama dan kepercayaan di muka bumi. Allah misteri. Nah, kalau Allah itu misteri, berarti kitab suci, firman Allah juga penuh dengan misteri, tidak mudah untuk difahaminya. Bagaimana kita dengan otak kita bisa mengerti jalan pikiran Tuhan? Itulah firman Tuhan. Karena Tuhan dengan firman-Nya kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yohanes 1:1, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Kalau Allah sulit dimengerti, artinya firman-Nya juga sulit sekali dimengerti. Matius pasal 13 ayat 13 sampai 14, kita akan lihat kenapa Alkitab sulit dimengerti. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Nah, kenapa Alkitab sulit dimengerti? Karena penulisan Alkitab banyak menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang. Banyak, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama. Kemudian banyak nubuat-nubuat. Tadi bagian awal saya sudah katakan, nubuat di dalam Alkitab itu mencapai 6.000 lebih nubuat. Nah, sebagian sudah digenapi. Karena nubuat-nubuat inilah membuat kita sulit sekali mengerti. Karena nubuat ini tidak gamblang, bukan matematis. Oke? Yang namanya nubuat itu perlu penjelasan, perlu penafsiran, perlu penguraian. Sedangkan kalau matematis kan 2 tambah 2, 4, 2 kali 2, 4. Itu kan matematis. Tapi nubuat itu nggak seperti itu. Kalau kita nggak bisa melihat, maka tidak akan bisa mengerti. Kadang-kala yang namanya nubuat itu ada multi penggenapan. Nah, ibarat gunung, di gunung ini di baliknya ada gunung lagi. Kalau kita berdiri di sini, kita hanya melihat gunung yang ada di depan kita. Tapi setelah kita naik di atas gunung itu, baru tahu di belakangnya ada gunung lagi. Ini tuh namanya multi penggenapan. Satu kali digenapi, akan digenapi yang akan datang. Kemudian gaya bahasa. Di dalam Alkitab banyak menggunakan gaya bahasa-gaya bahasa. Kalau kita tidak memahami gaya bahasa Alkitab, maka kita juga akan terjebak. Mungkin di sekolah Bapak Ibu pernah mengikuti gaya bahasa. Misalnya gaya bahasa personifikasi.
Apa itu personifikasi? Benda mati diibaratkan hidup. Salah satu penulis dan penyanyi, penulis lagu dan penyanyi yang cukup terkenal di Indonesia, saya suka lagu-lagunya yang banyak bercerita tentang alam, banyak menggunakan gaya bahasa personifikasi, yaitu Ebit GAD. Misalnya, bertanyalah kepada rumput yang bergoyang. Ini salah satu cuplikan lagunya. Emangnya rumput bisa kita tanyai? Tidak akan bisa. Tapi rumput diibaratkan hidup. Kalau engkau punya masalah, problem, bertanya pada pun rumput, dia akan kasih jawaban. Itu menurut lirik lagunya. Ketika terjadi tsunami, beliau mengubah sebuah lagu, lihatlah ombak berlari berkejar-kejaran. Nah, yang bisa berlari kan hanya manusia atau makhluk hidup. Ombak kok bisa berlari, tapi ombak diibaratkan hidup. Nah, sama juga di Alkitab. Gunung batu perlindunganku. Batu bisa melindungi Anda. Kenapa? Karena itulah gaya bahasa. Dan di Timur Tengah, khususnya di Israel, yang namanya gunung batu, memang satu gunung itu dari batu. Memberikan perlindungan, artinya Anda masuk ke dalam gua tersebut. Perumpamaan. Nah, perumpamaan juga banyak dipakai. Tuhan Yesus banyak menggunakan perumpamaan. Seperti yang dicatatkan di Matius 13 ayat 13, Yesus menggunakan kata-kata perumpamaan. Lalu kebudayaan. Untuk bisa memahami Alkitab, kita juga harus memahami kebudayaan, lokasi, penulis, kebudayaannya seperti apa. Dan setelah itu, kitab termetrai. Kitab termetrai itu artinya, Alkitab itu seperti gulungan kertas. Sebelum waktunya metrai dibuka, Anda nggak bisa lihat gulungan di dalamnya. Nah, kalau waktunya sampai baru gulungan itu buka, baru kita bisa mengerti. Karena itu tidak ada seorang pun yang berani mengklaim sudah memahami Alkitab. Selama Alkitab masih termetrai, seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, metrai-metrai untuk membuka kitab, Anda nggak akan bisa mengerti. Belum waktunya mengerti. Itulah yang menyebabkan Alkitab sulit dimengerti. Nah, saya ambil contoh sedikit Bapak Ibu. Ular, ini simbol. Satu sisi, ular itu simbol menunjukkan iblis. Tapi di sisi lain, ular itu juga menunjukkan Yesus. Karena itu kalau Anda mengatakan ular adalah iblis, Anda akan terjebak bahwa ternyata ular satu sisi juga menunjukkan Yesus. Nah, kita lihat dasar ayatnya. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Di Wahyu 12 ayat 9, ular itu menunjukkan iblis. Tapi ayat ini beda. Yohanes 3 ayat 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, mereka berontak. Lalu Tuhan marah dan mengirimkan banyak sekali ular tedung untuk menggigit mereka. Nah, setelah itu mereka bertobat, berseru mohon pengampunan. Lalu Tuhan bersuruh kepada Musa, buatlah seekor ular tembaga. Setelah itu kamu tegakkan. Artinya ular tembaga itu ditancapkan di tempat yang tinggi dengan sebatang tiang. Ternyata itu adalah simbol tentang Yesus Kristus yang akan disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, ini ular. Kan itu harus difahami. Sama juga contoh yang lain. Singa. Satu sisi singa itu menunjukkan iblis. Dan sisi lain singa itu menunjukkan Yesus. Singa menunjukkan iblis. Kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Singa diibaratkan dengan iblis. Karena ganas, pembunuh, dan lain sebagainya. Sedangkan singa Yehuda justru menunjukkan Yesus. Sama-sama singa. Ini singa menunjukkan iblis, singa Yehuda menunjukkan Yesus Kristus. Nah, inilah yang harus kita pahami dalam satu benda. Singa menunjukkan dua arti. Nah, itu membuat Alkitab sulit kita mengerti. Kalau kita tidak hati-hati memahaminya, menafsirkannya akan terjadi masalah. Nah, contoh yang lain. Alkitab ditulis dengan makna kiasan. Onta masuk lubang jarum. Bapak Ibu, kita baca dulu ayatnya di sini. Onta masuk lubang jarum. Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Wah, kalau kita baca ayat ini, rasanya tipis harapan. Orang kaya sulit masuk sorga. Tapi apakah orang kaya tidak bisa masuk sorga? Itu yang menjadi tantangan bagi kita untuk kita pahami. Nah, ayat yang ke-24 lebih parah lagi.
Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau Anda baca di ayat 24, tipis, bahkan gak ada harapan bagi orang kaya untuk masuk surga. Apakah ayat ini bermaksud bahwa Yesus tidak mengizinkan atau tidak membuat orang kaya susah masuk surga? Tentu tidak. Satu kali saya punya mahasiswa teologi khotbah. Ya, kebetulan waktu dia khotbah, saya ada dan saya duduk di belakang mendengarkan khotbah dia. Walaupun saya dosen, tapi karena jadwal dia, saya suruh dia naik, silakan naik. Saya sebagai dosen melihat dari jauh. Nah, ternyata mahasiswa saya itu cukup kreatif. Jadi waktu dia khotbah, dia menggunakan alat peraga. Ya, ternyata dari rumah dia bawa sebatang jarum jahit untuk jahit baju. Nah, waktu dia khotbah, kebetulan ayat ini yang dikutip. Lalu selesai baca ayat ini, kemudian dia dari mimbar dia angkat sebuah jarum pendek kecil. Dia tanya, Bapak Ibu kelihatan nggak jarum itu dari tempat Bapak Ibu lihat dari duduk? Jarum ini begitu kecilnya Bapak Ibu. Okay? Nah, jangankan seekor unta masuk ke lubang jarum ini. Benang aja susah. Jangankan seekor unta masuk ke lubang ini, bulu unta saja tidak bisa masuk ke dalam jarum ini. Demikianlah orang kaya sulit masuk surga. Setelah dia khotbah kalimat itu, saya perhatikan orang-orang kaya di dalam jemaat itu mukanya setengah pucat Bapak Ibu. Artinya seakan-akan habislah kami, nggak akan bisa selamat lagi. Oke? Nah, selesai khotbah, lalu secara pribadi saya dekati. Hei, anak muda, kamu khotbah kreatif, tapi kamu sudah pikirkan nggak apa yang dimaksudkan lubang unta masuk lubang jarum? Akhirnya dia berkata, ya itu ayatnya seperti itu yang tercatat. Bagaimana dia tunjukkan jarumnya, bagaimana unta bisa masuk ke lubang jarum yang begitu kecil. Jangankan untanya, bulu unta aja nggak bisa masuk ke sini, Pak Pendeta, dosen, ya. Saya katakan, you salah tafsir. Bukan begitu maksudnya. Dan akhirnya saya jelaskan. Yang dimaksudkan lubang jarum itu apa? Kita lihat. Lubang jarum. Nah, di kota Yerusalem, itu ada satu pintu gerbang besar. Nah, pintu gerbang ini selalu terbuka setiap hari. Ya? Setiap hari supaya orang bisa keluar masuk, transaksi, perdagangan dan sebagainya. Inilah yang disebut pintu utama. Tapi ada saat tertentu, pintu gerbang utama ini akan ditutup. Oke? Terutama di hari Sabat. Di hari Sabat pintu gerbang utama ditutup. Lalu di samping dari pintu gerbang utama itu ada sebuah pintu kecil. Bapak Ibu perhatikan, ini dia. Nah, inilah yang dimaksud dengan lubang jarum. Jadi yang dimaksud lubang jarum itu bukan jarum jahit Bapak Ibu. Tapi sebuah pintu kecil yang ada di pintu gerbang besar itu yang disebut lubang jarum. Nah, untuk masuk ke sana bagi orang mungkin tidak ada masalah Bapak Ibu. Kita bisa lewat karena memang seukuran dengan orang. Tapi ketika onta, nah ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Perhatikan onta begitu besar. Nah, untuk masuk onta untuk masuk harus ada syaratnya. Syaratnya adalah semua barang yang ada di atas punuknya onta harus diturunkan. Nah, ibarat onta itu ibarat orang kaya. Untuk bisa masuk surga, Anda tidak boleh terikat pada kekayaanmu. Karena dengan kekayaanmu seringkali engkau sombong. Kadangkala pendeta pun Anda perintah, Anda atur dengan kekayaanmu. Tidak boleh. Pendeta itu hamba Tuhan. Tidak boleh dengan kekuatan engkau kendalikan. Makanya kadangkala saya sedih juga. Ada hamba-hamba Tuhan yang dikendalikan oleh orang-orang kaya. Sehingga dia bukan lagi hamba Tuhan tapi hamba orang kaya. Mestinya tidak boleh seperti itu. Nah, yang kedua, untuk masuk ke sana itu onta harus merangkak. Karena onta itu tinggi. Bapak Ibu pernah melihat onta? Satu kali sewaktu saya ke Mesir, kita tur ke sana. Nah, sampai di Mesir, ketika foto-foto piramid, ada seorang di sana menawarkan. Maksudnya dia bantu untuk fotoin. Saya pikir baik hati juga orang Mesir di sana. Oke? Nah, dia ngomong free, tapi dia kasih kode, maksudnya dia mau fotoin tapi free. Saya pikir, wah baik hati juga. Lalu saya kasihkan kamera saya. Nah, waktu saya kasih kamera saya, dia suruh naik onta dia. Wah, saya pikir, wah bagus juga ya, foto di atas onta free lagi. Yaudah, setelah saya naik, waktu saya naik, ontanya itu dalam kondisi lagi jongkok.
Ya, saya naik gak ada masalah. Nah, setelah saya naik, lalu dia tepuk ontanya sekali, langsung ontanya bangkit berdiri. Anda tahu? Ternyata onta itu tinggi, Bapak Ibu. Kalau onta dewasa, kita jalan di bawah perut onta masih bisa lewat ke kepala kita. Artinya tinggi. Nah, yaudah, setelah itu dia foto cepret kiri, cepret kanan. Saya pikir, wah, syukur dah saya ketemu sama orang demikian, bisa bantu foto-foto. Nah, setelah dapat foto selesai, hampir 10 cepretan. Setelah itu dia berkata, money. Wah, ternyata saya dibohongin dia. Tadinya free, sekarang selesai foto-foto money. Dan saya nggak mau kasih. Nah, karena saya nggak mau kasih, ya udah, dia pergi. Onta ditinggal sama dia. Dia tahulah onta nggak akan kemana-mana. Nah, tinggal saya di atas onta, mau lompat ke bawah terlalu tinggi. Akhirnya terpaksa lagi saya panggil, panggil ke sini, oke? Nah, setelah saya panggil dengan muka agak kesal karena tadi dia ngomongnya free, terpaksalah keluarkan dolar kasih dia. Setelah kasih dia nggak tahu, tepuk ontanya sekali, lalu ontanya jongkok lagi, baru saya bisa turun. Ya, karena itu onta kalau tidak merangkak tidak akan bisa masuk ke pintu gerbang yang kecil ini. Itulah lubang jarum. Karena itu kita harus bisa memahami makna di dalam Alkitab ini. Oke, ini ada ilustrasi. Karena Alkitab ini sulit difahami, maka sering kali terjadi mispersepsi antara manusia dengan Allah. Mispersepsi. Bagaimana mispersepsi? Coba Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu coba hitung balok ini ada berapa batang. Perhatikan baik-baik ya. Bapak Ibu yang nonton acara ini, coba lihat balok yang ada di layar ini ada berapa batang. Oke. Berapa batang Bapak Ibu? Sudah hitung? Berapa? Saya yakin Bapak Ibu akan mengatakan, oh ada 7 batang. Betul, 7 batang. Nah, sekarang kita lihat ujungnya. Ada berapa batang Bapak Ibu? 5 batang. Jadi yang salah ini siapa? Orang yang sebelah kiri atau sebelah kanannya? Kalau disuruh berdebat seharian nggak akan selesai. Karena dari sebelah sini kelihatan ada 7 batang, tapi dari sebelah sini kelihatan hanya ada 5 batang. Nah, itulah pemahaman tentang Alkitab. Nah, yang satu menafsirkan begini, yang satu menafsirkan begitu, maka terjadilah mispersepsi antara manusia dengan Allah. Seringkali Allah maksudnya begini, kita tangkapnya begitu, tidak akan bisa sama atau kompak. Karena Alkitab memang sulit sekali dipahami. Misalnya, kita lihat contoh sudut pandang Allah. Saya ada satu topik tentang basuh kaki. Coba baca di Yohanes pasal 13 ayat 14-15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Menurut Bapak Ibu, Yohanes pasal 13 ayat 14-15 perintah Tuhan atau bukan? Coba renungkan baik-baik. Basuh kaki itu perintah Tuhan atau bukan? Nah, kalau basuh kaki itu perintah Tuhan, kenapa tidak dilakukan? Nah, inilah masalahnya. Nah, lalu gereja, ada sekelompok gereja atau persekutuan, ini jumlahnya sedikit, melakukan pembasuhan kaki. Nah, apakah yang mereka lakukan? Betul ke basuh kaki harus dijalankan? Nah, disinilah pro dan kontra basuh kaki terjadi. Maksud Tuhan dengan maksud manusia beda. Andai kata basuh kaki itu memang benar-benar perintah Tuhan Yesus yang harus dilakukan pakai baskom, pakai air, tapi gereja tidak lakukan hari ini, berarti kita sudah mispersepsi dengan Allah. Kita dengan Tuhan Yesus sudah beda. Kenapa bisa beda? Karena Alkitab memang sulit difahami. Atau ini Bapak Ibu, tentang hari Sabat. Di Keluaran pasal 20 ayat 8-9. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Tuhan menciptakan langit bumi, menciptakan bumi dan segala isinya 6 hari. Nah, hari ke-7 Tuhan Allah beristirahat. Nah, waktu Allah beristirahat, apakah Allah yang beristirahat atau istirahat itu Allah berikan supaya manusia yang beristirahat? Nah, coba kita renungkan. Nah, apakah hari Sabat itu masih perlu dilakukan? Karena faktanya Tuhan Yesus memegang hari Sabat, menguduskan hari Sabat. Itu dicatatkan dalam Lukas pasal yang keempat ayat 16 dan ayat 31. Demikian pula murid-murid tetap memegang hari Sabat sebagai hari ibadah. Tapi hari ini kan gereja-gereja sudah tidak pegang hari Sabat sebagai hari ibadah. Nah, kira-kira hari Sabat itu masih perlu dilakukan atau tidak? Seandainya Tuhan berkata hari Sabat sudah tidak perlu dilakukan, tapi
Advent, gereja Advent melakukan. Berarti Advent tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dong. Nah, atau sebaliknya, Tuhan menghendaki hari Sabat tetap dilakukan, tapi gereja hari ini mayoritas tidak memegang hari Sabat sebagai hari ibadah. Berarti kita dengan Tuhan sudah beda. Hari Sabat jatuhnya itu adalah hari Sabtu. Kalau benar hari Sabat masih perlu dipegang, berarti ibadah yang sebenarnya itu adalah hari Sabtu, bukan hari Minggu. Mana yang benar? Sedangkan kita ibadahnya hari Minggu. Nah, inilah contoh-contoh mispersepsi antara Allah dengan kita karena Alkitab sulit difahami. Karena Alkitab sulit dimengerti, maka berpotensi terjadi kesalahan tafsir di antara hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain. Nah, perhatikan balok yang tadi saya pendekkan. Ini sudah pendek Bapak Ibu. Yang satu mengatakan baloknya ada 4 batang. Yang satunya mengatakan baloknya ada 3 batang. Ini siapa yang salah dan siapa yang benar? Kalau dibiarkan bertengkar sampai besok pagi nggak akan ada solusinya. Betul? Nah, inilah contoh penafsiran Alkitab. Sudut pandang satu pendeta dengan pendeta lain berbeda. Nah, dari sudut pandangnya dia bangunlah sebuah teori, dibangunlah sebuah kebenaran, akhirnya menjadi sebuah doktrin yang dipegang oleh gereja dia. Nah, inilah yang jadi masalah. Alkitab sulit dimengerti. Sehingga sulit dimengerti, muncullah doktrin yang berbeda-beda. Yang satu gereja berpandangan begini, yang satu berpandangan begitu. Yang satu pendeta berpandangan begini, pendeta yang satu berpandangan begitu. Seperti gambar ini, sama-sama balok, tapi yang satu melihat ada 4, yang satu melihat ada 3 balok. Inilah yang menjadi persoalan. Lalu apa sih dampak dari kesalahan tafsir? Kesalahan tafsir dampaknya itu adalah kebinasaan. Kita lihat apa yang dikatakan Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Petrus 3:16, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Sudah 2-3 kali kita baca ayat ini. Kita coba lebih tajam. Memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Karena Alkitab memang sulit dimengerti. Tulisan-tulisan Rasul Paulus memang sulit dimengerti. Maka kalau tidak mengerti, kita salah tafsir, terjadilah pemutarbalikan. Ujungnya adalah kebinasaan. Jadi jangan main-main dengan kesalahan tafsir itu. Jangan anggap remeh kesalahan tafsir. Karena kesalahan tafsir akan berakibat pada kebinasaan. Ini dia masalahnya Bapak Ibu. Dulu saya pernah jelaskan bahwa kitab suci atau Alkitab ini ibarat kompas bagi seorang pelayar. Di tengah lautan yang luas, sebuah kapal bisa berlayar sampai ke tujuan. Bagaimana apa patokan dia? Yaitu kompas. Karena itu kesalahan membaca kompas akan mengakibatkan salah sasaran. Sama juga dengan Alkitab ini. Apalagi jika Anda dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang tidak benar-benar mengerti firman Tuhan. Kita lihat Matius 15 ayat 14. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Perhatikan Bapak Ibu. Penuntun tidak memahami Alkitab disebut pemimpin buta. Lalu yang dituntun pasti lebih tidak memahami lagi. Nggak mungkin seorang jemaat lebih pintar Alkitab daripada pendetanya. Dengan catatan ini pendeta yang resmi jeblosan dari sekolah teologi ya. Karena namanya pendeta hari ini ada 2 macam. Pendeta Kejadian dengan pendeta Keluaran. Kalau pendeta Keluaran itu pendeta benar-benar keluar dari sekolah teologi. Kalau pendeta Kejadian tahu-tahu jadi aja. Kemarin masih teriak-teriak di Tanah Abang, tahu-tahu sekarang sudah teriak di atas mimbar jadi pendeta dia. Banyak pengusaha nggak pernah sekolah teologi, tapi karena dia punya duit bisa kumpulkan orang, jadilah dia pendeta atau gembala. Saya kenal banyak orang seperti itu. Nah, bisa saja karena tidak mengerti Alkitab, dia menuntun jemaat, jemaatnya mau dituntun kemana? Kalau seorang gembala tidak mengerti Alkitab, orang buta tuntun orang buta kemana? Perginya di sini. Perhatikan gambar ini. Penuntunnya pakai kacamata, di belakangnya juga pakai kacamata. Artinya orang buta tuntun orang buta dan di depannya ada sebuah lubang. Kalau orang yang pertama masuk ke dalam lubang, yang kedua ikut nggak? Pasti ikut. Karena itulah hati-hati jangan sampai kita punya pemimpin yang buta terhadap Alkitab. Menurut Anda, angka apakah ini? Kita akan coba lihat Bapak Ibu.
Angka apa menurut Bapak Ibu? Angka apa ini? Kalau sudah, kita lihat. Dari sudut pandang sini, sudut pandang ini munculnya huruf M. Sedangkan dari sudut pandang yang ini muncul huruf W. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau sudut pandang sebelah sini munculnya angka 3. Betul? Oke, saya ada satu cuplikan video. Nah, coba Bapak Ibu lihat cuplikan video ini. Bagaimana angka ini jadi pertengkaran antara 3 orang. 这是 W， 这是 M， 这是 W， 你颠，这是 M， 你才颠呢，这是 W， 都说了这是 M， 这是 W， 你傻呀？这是 M 啊，你才傻呢 ，W 啊 ，M， 都错了 ，M， 你们两个打麻将，看到没来啊？你帮我看一下，这个是不是 W？ 他是说 M， 他傻不傻呀？你才傻呢，你问一下讲到，这是不是 M？ 这是 W， 听。 Dari 3 orang ini, siapa yang benar? Bapak Ibu, dari 3 orang ini siapa yang benar? Yang satu mengatakan itu huruf 3, yang satu mengatakan itu huruf W, yang satu lagi mengatakan huruf M. Hanya satu huruf, yaitu huruf sigma, membuat mereka bertengkar atau berantem. Nah, sebenarnya mestinya tidak perlu bertengkar kalau mereka mengerti itu huruf itu adalah sigma. Nah, yang namanya sigma, walaupun kita lihat dari sudut pandang berbeda, W nggak bisa baca W, nggak bisa baca M atau 3, itu memang tulisan sigma. Maka kita harus tahu sigma memang tulisannya seperti itu. Jadi nggak bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Sama juga kebenaran Alkitab. Walaupun sudut pandang berbeda, kalau kita bisa memahami Alkitab, kita akan mengerti makna yang sesungguhnya dari Alkitab. Maka tidak akan timbul perbedaan penafsiran. Nah, karena tidak memahami Alkitab, terjadilah yang namanya penyesatan. Kita akan lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 22:29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Dengan jelas Yesus katakan, kalau engkau tidak mengerti kitab suci, engkau akan tersesat. Bahaya sekali. Dan lebih jauh lagi Yesus katakan di Matius 18 ayat 7, "Celakalah dunia dengan segala penyesatannya." Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saya ingin bertanya, coba Bapak renungkan dengan baik. Apakah ada gereja yang sesat di dunia? Coba Bapak Ibu jawab. Ada enggak? Saya yakin Bapak Ibu pasti akan katakan, oh ada. Pertanyaan saya, gereja mana yang sesat? Coba Bapak Ibu sebutkan. Ada gereja yang sesat? Pasti Bapak mungkin akan menyebut nama gereja tertentu, betul? Tapi saya ingin katakan, gereja yang Bapak Ibu sesat, katakan sesat gereja ABCD. Apakah gereja ABCD merasa dirinya sesat? Enggak. Justru mereka merasa diri mereka yang benar. Sama juga pertanyaan saya, apakah ada pendeta yang sesat di dunia? Ketika saya bertanya demikian, Bapak Ibu yang menonton acara kami pasti berkata, oh ada banyak pendeta sesat. Kalau gitu pendeta mana? Ketika saya bertanya, mungkin dalam hati Anda langsung menuju kepada oknum pendeta itu tuh, pendeta ABCD. Tapi apakah pendeta ABCD itu merasa dirinya sesat? Enggak. Dia juga merasa benar. Saya jadi hamba Tuhan sudah 30 tahunan. Saya mempersembahkan diri dari tahun 1990 sampai sekarang 30 tahunan. Saya belum pernah ketemu seorang pun pendeta yang mengatakan saya punya ajaran keliru atau sesat. Semua pendeta dari besar maupun kecil mengatakan ajarannya sudah sesuai. Ajarannya itu paling alkitabiah. Kalau begitu, apakah ada penyesatan? Tidak ada satupun gereja yang mengaku diri sesat. Tidak ada satupun pendeta yang mengaku diri sesat. Kalau ada pun penyesatan itu tudingan orang. Gereja ini, gereja itu sesat. Pendeta ini, pendeta itu sesat. Tapi mereka tidak merasa dirinya sesat. Sedangkan Yesus berkata, penyesatan harus ada. Artinya penyesatan tidak bisa dihindari. Penyesatan tidak bisa dicegah. Dan penyesatan tidak bisa dihalangi. Pasti terjadi. Karena apa? Penyesatan bersumber dari iblis. Nah, saya ada satu topik Bapak Ibu yang sangat bagus. Saya menulis sebuah buku manipulasi penyesatan iblis dalam gereja. Dan mungkin suatu hari saya akan bahas topik ini, penyesatan. Oke? Topik ini cukup panjang, mungkin dibutuhkan waktu lebih dari 10 sesi pembahasan. Nah, akan saya lakukan dalam model seminar. Kalau Bapak Ibu tertarik, boleh juga.
Tapi nanti kalau Bapak Ibu tidak ada waktu, karena kami tahu ini jaringannya cukup luas, Bapak Ibu bisa mengikuti di YouTube kami. Topik itu sangat bagus, saya katakan bagus, tentang penyesatan iblis. Kemudian, bagaimana cara memahami kebenaran Alkitab agar terhindar dari penyesatan iblis? Ikuti pelajaran kami yang keempat, bagaimana cara memahami Alkitab. Karena itu, setelah Bapak Ibu menonton topik ini, silakan lanjut lagi ke topik yang keempat. Bagaimana cara memahami Alkitab? Karena topik ini saya sudah kupas, Alkitab itu memang sulit dimengerti. Justru karena sulit dimengertilah munculnya berbagai macam tafsiran denominasi gereja. Dan yang paling mengerikan, penyesatan. Nah, agar kita tidak tersesat dan tidak terjebak di dalam ajaran-ajaran manusia, doktrin manusia atau doktrin gereja, kita belajar bagaimana cara memahami Alkitab untuk sesi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa sejenak. Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, terima kasih sesi yang ketiga sudah kami kupas, dan kami bersyukur bahwa apa yang sudah kami sampaikan sudah ditonton oleh anak-anak-Mu, oleh umat-Mu, dan semoga masih banyak yang bisa membuka link YouTube ini dan menonton agar mereka mendapatkan banyak kebenaran. Tuhan, Engkau terus menuntun kami, dan ada 2 sesi lagi akan kami kuas bagaimana memahami kebenaran Alkitab dan juga apa manfaat Alkitab di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Engkau terus menuntun kami sampai kami bisa menyelesaikan 2 topik itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.